warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mewawancarai orang-orang yang berada di sekitar saya tentang mengenai PHBS. PHBS merupakan pola hidup sehat. Bagaimana sih mereka bisa mengetahui PHBS dan bagaimana mereka menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya boleh mewawancari tentang pola hidup sehat nggak, Pak? Oh, boleh. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat bersih? Gimana, Pak, caranya? Caranya melakukan jangan buang sampah sembarangan. Iya. Cuci tangan sebelum makan. Nah, kalau Istirahat misalkan teratur. ya, kalau misalkan manfaat dari PHBS sendiri, Bapak tahu nggak sih? Manfaatnya ya buat lingkungan sama kita selalu bersih, sehat. Iya, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat agar tidak terjangkit penyakit. Nah, untuk pengertian PHBS sendiri, Bapak tahu nggak sih? Pengertiannya aku kurang paham apa? Kalau PHBS sendiri adalah perilaku hidup sehat dan bersih, adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Jadi kayak kita ngajak orang lain buat hidup sehat agar kayak nggak sama-sama ngerugiin gitu. Oh ya. Nah, terus pengertiannya ya. Iya, untuk tujuan PHBS sendiri, Bapak tahu nggak sih kenapa harus melakukan PHBS? Ya supaya hidup kita sehat. Nah, kalau misalkan buat melakukannya tuh sejak kapan gitu? Sejak kapan harusnya kita melakukan pola hidup sehat? Ya mungkin diajar sejak dini. Iya, sejak dini, karena kalau masih dini masih gampang ya, Pak, terapinya. Nah, untuk contoh pola hidup sehat sendiri itu gimana, Pak? Dari segi makanan atau kegiatan aktivitas lainnya? Ya aktivitas kegiatan ya bersih-bersih. Dari pola makan ya makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna lah. Nah, untuk kayak ciri-ciri orang yang melakukan pola hidup sehat itu gimana sih? Kayak kita bisa ngeliat, ini orangnya sehat itu dari segi mananya? Pertama dari fisiknya. Ya, fisiknya gimana, Pak? Ya selalu sehat, bugar. Ya, kita bisa lihat dari segi rambutnya yang lebat, tidak bermasalah. Kuku juga kita bisa nilai. Terus dari kulit. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Ya selalu siap menjaga kebersihan. Nah, siapa saja sih nih, Pak, yang harus melakukan PHBS sendiri? Siapa saja? Yang harus melakukan kegiatan PHBS? Oh ya, yang pertama diri sendiri, keluarga, lingkungan, pokoknya semua. Iya, semua masyarakat ya, Pak. Nah, dampak dari PHBS sendiri itu apa ya, Pak? Dampaknya ya lingkungan kotor, kena penyakit. Nah, dari dampak PHBS ini dapat dirasakan semua warga, termasuknya seperti kita ya yang pelajar. Jadi kita bakal merasakan kebersihan, memantau perkembangan tubuh anak, meningkatkan nilai gizi dan makanan yang dikonsumsi pada anak, dan meningkatkan belajar pada anak. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, dengan Mbak siapa? Emilda. Di sini saya akan mewawancari Mbak Imelda tentang PHBS. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga pola hidup yang bersih dan sehat? Oke, tentunya dengan sering berolahraga, sering minum air putih, tidak stres, terus juga menjaga kesehatan. Nah, kalau manfaat dari PHBS sendiri itu untuk apa aja sih menurut Mbak? Untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu hidup dengan bersih dan sehat. Nah, untuk pengertian PHBS sendiri, Mbak tahu nggak sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbaknya. Untuk PHBS sendiri merupakan perilaku hidup sehat yang bersih, adalah perilaku atau tindakan pengupayaan kebersihan, kesehatan dari kemauan diri sendiri yang kita tularkan kepada orang lain. Jadi kayak kita ngajak orang lain untuk hidup lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat pula. Nah, untuk tujuan sendiri menurut Mbak itu gimana sih tujuannya, untuk apa? Kalau tujuannya untuk meningkatkan hidup yang berkualitas, juga bisa bermanfaat untuk orang lain, meningkatkan kayak kesehatan, juga menjadi awal kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk PHBS sendiri harus dilakukan sejak kapan sih?
Untuk PHBS sendiri dapat dilakukan mungkin sedini mungkin. Hmm. Nah, untuk contoh hidup PHBS itu seperti apa menurut Mbak? Beberapa kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar, berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta mencuci gelas piring sesudah makan. Bisa Nah. diajarkan kepada sekecil dari sejak ini. Nah, untuk ciri-ciri orang yang melakukan PHBS itu gimana sih? Untuk ciri-cirinya memiliki berat badan yang ideal, terus juga tidak mudah stres, rambut dan kuku sehat dan kulit juga segar. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat agar tetap bersih dan sehat? Untuk itu harus dengan melakukan menjaga lingkungan sekitar terdekat. Nah, untuk siapa saja sih yang harus melakukan PHBS? Atau hanya anak kecil, orang tua, atau orang dewasa? Semua orang. Nah, dampak dari PHBS sendiri untuk seseorang yang melakukan kehidupan PHBS itu apa sih? Dampaknya ya untuk semua warga sekolah, terutama bagi peserta didik. Beberapa dampak itu adalah seperti siswa menjadi sadar akan kebersihan, juga memantau tubuh kembang anak, meningkatkan nilai gizi pada makanan yang dikonsumsi anak, dan meningkatkan semangat belajar pada siswa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Novi. Nah, Ibu Novi tahu nggak sih apa yang harus dilakukan untuk menjadi pola hidup yang sehat dan bersih? Untuk pola hidup sehat dan bersih yaitu rajin mandi, terus bersih, terus di rumah sering bersih lingkungan rumah, terus konsumsi makanan yang sehat, konsumsi vitamin bila perlu. Untuk manfaat dari pola hidup sehat sendiri itu untuk Bu Novi gimana sih? Manfaatnya hidup sehat Iya. ya supaya kita sehat, terhindar dari penyakit ya. Untuk pengertian PHBS, Ibu Novi tahu nggak sih PHBS itu apa gitu? PHBS itu apa ya? PHBS itu kayak suatu tindakan atau perilaku yang mengarah pada pola hidup sehat. Itu tuh kayak buat diri sendiri, buat diri Iya. kita, tapi kalau bisa kita harus mengajak orang lain. Jadi kayak kita mengajak orang lain untuk hidup sehat dari lingkungan sekitar, dari lingkungan terdekat gitu. Nah, untuk tujuan melakukan pola hidup sehat itu biar apa? Gitu. Biar kita sehat. Nggak gampang terkena penyakit, nggak stres. Nah, Ya. Sejak kapan sih kita harus melakukan pola hidup sehat? Kan Ibu Novi punya anak kecil nih, udah diterapin sejak kecil atau nanti pas udah besar aja gitu? Sudah diterapin sejak kecil sih kalau saya ya, misal hal kecilnya sebelum anak makan dilatih untuk cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Terus ya sering gosok gigi, terus mandi yang teratur. Nah, untuk ciri-ciri orang yang melakukan PHBS itu seperti apa sih? Dari kayak ciri fisiknya, kayak kelihatan sehat, bugar, atau gimana? Ya kalau itu ya kelihatannya sehat, dilihat juga bersih. Iya. Anaknya sehat lah. Apa yang harus kita lakukan agar menjaga lingkungan sekitar itu tetap bersih gitu? Menjaganya ya kita sering apa ya, membersihkan lah ya, membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, terus kita memilah-milah sampah yang kiranya sampahnya Organik dan organik. Ya. Kalau menurut Ibu Novi itu kayak siapa aja sih yang harus melakukan PHBS? Semua orang kah atau kayak hanya orang tua, orang dewasa, atau anak kecil? Semuanya, semua kita harus menerapkan PHBS. Ya. Dari dampak PHBS apa nih kayak dampak positifnya? Kayak anak itu jadi tumbuh kembangnya sehat, nggak stunting atau gimana? Ya kalau kita mau menerapkan PHBS dengan baik ya, anaknya jadi sehat, tidak stunting,
tumbuh dengan baik, Ya, ya, gizinya juga baik. Oke, terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktunya. Iya,